Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di tutorial yang ketiga, Matematika Finansial 2. Jadi, kali ini kita bakal bahas tentang Stocks and Financial Markets. Nah, di tutorial kali ini ada beberapa materi terkait bab ini. Itu yang pertama ada Common and Preferred Stock, Buying Stocks, Short Sales, Money Market Instrument, dan nanti juga ada latihan-latihannya. Kita langsung masuk ke materi yang pertama aja, yaitu common stock. Nah, jadi perusahaan itu punya beberapa cara buat mendapatkan modal atau dana. Kalau yang kita bahas di matematika finansial ini itu ada dua cara, yaitu dengan menerbitkan obligasi atau surat utang yang udah kita bahas di chapter 6, dan cara lainnya adalah dengan menerbitkan saham atau menjual aset. Nah, di sini salah satu kunci asetnya dari sebuah perusahaan itu adalah corporate ownership atau kepemilikan perusahaan. Kepemilikan atas perusahaan. Nah, kepemilikan atas perusahaan ini adalah sesuatu yang bakal kita dapat kalau kita membeli common stock. Jadi ketika kita membeli common stock, ya kita bakal dapat sebagian dari kepemilikan perusahaan. Jadi ketika kita beli common stock, kita tuh dapat beberapa persen gitu, atau persentase bagian dari kepemilikan perusahaan sesuai dengan banyaknya common stock yang kita beli. Nah, nanti setiap share atau setiap lembar dari common stock ini bakal merepresentasikan klaim untuk sebagian kecil dari perusahaan. Jadi misal nanti perusahaannya bangkrut terus dilikuidasi. Nah, setelah perusahaan itu melunasi utang-utangnya ke kreditor, sisa dari aset-asetnya itu bisa diklaim oleh pemilik dari common stock ini. Nah, ini apa benefitnya kalau kita punya common stock? Nah, tentu aja karena kalau kita punya common stock kan kita memiliki sebagian dari perusahaan, ya otomatis kalau kita punya common stock ini kita bakal dapat misal perusahaan memperoleh keuntungan, ya kita juga kena dampaknya. Biasanya berupa dividen atau capital gain. Tapi yang kita dapat secara langsung itu ada dividen di sini. Jadi ketika nanti perusahaan menghasilkan laba, sebagai pemegang saham atau common stock di sini kita akan mendapatkan dividen. Kemudian nanti selain itu sebagai pemegang dari common stock ini kita bakal punya voting rights terhadap kebijakan perusahaan. Tapi nanti seberapa berpengaruh voting rights kita itu tergantung seberapa besar kepemilikan kita di perusahaan itu. Jadi misal kita memiliki sebagian besar dari common stock di suatu perusahaan, berarti nanti suara-suara kita atau hak voting kita itu bakal sangat berpengaruh terhadap jalannya perusahaan. Misal pemilihan direksi, kemudian aksi-aksi korporasi lainnya itu bakalan ditentukan oleh kita sebagai investor yang memegang sebagian besar kepemilikan dari saham. Nah, tapi di sini sebagai common stock shareholder, kita tuh nggak bisa menentukan apakah tahun ini kita bagiin dividen atau enggak, atau berapa dividen yang bakal kita bagiin, itu kita nggak bisa nentuin. Sebagai pemegang common stock kita nggak bisa ngelakuin itu. Nah, selain common stock, masih common stock dulu ya. Jadi di sini buat menghitung nilai atau harga dari common stock itu kita bisa gunakan dividen discount model. Jadi dividen discount model atau DDM aja di sini itu adalah present value dari future dividend. Jadi kita nge-present value in semua dividen yang jangka waktunya itu tak berhingga. Itu kita bawa ke
waktu sekarang semua. Nah, misal di sini dividen itu dibayarkan sebesar D di tiap akhir periode. Kemudian kita asumsikan di sini dividen payment selanjutnya itu selalu naik dengan rasio 1 plus K. Jadi misal nanti dividen pertamanya 1, berarti dividen keduanya 1 plus K, kemudian nanti otomatis dividen berikutnya 1 plus K kuadrat, 1 plus K kuadrat, dan seterusnya. Nah, karena tadi dividen discount model itu adalah present value dari semua future dividend, kita bisa hitung harga dari suatu saham berdasarkan dividen discount model ini adalah P sama dengan D dikali limit N menuju tak hingga dari 1 min 1 plus K per 1 plus I pangkat N per I min K, atau sama aja nanti D per I min K. Nah, di sini ada catatan bahwa K atau kenaikan dari dividennya, atau ya kenaikan dividennya itu harus kurang dari interest rate-nya. Jadi di sini K kurang dari I. Mungkin harusnya. Ya. Jadi K kurang dari I di sini. Karena K kurang dari I, itu nanti limit N menuju tak hingga dari 1 plus K per 1 plus I pangkat N itu limitnya adalah 0. Kenapa? Karena 1 plus K itu nanti kurang dari 1 plus I, di mana nanti 1 plus K per 1 plus I itu akan berada di antara 0 sampai 1, sehingga ketika pangkatnya menuju tak hingga itu nanti limitnya menuju 0, sehingga kita nanti memperoleh rumus D dibagi I min K. Jadi kalau common stock ini sebenarnya nanti dividennya tidak konstan ya, jadi bisa naik bisa turun, tapi kalau di rumus ini kita asumsiin dia selalu naik sebesar K%, atau secara rasio dia menjadi dikalikan dengan 1 plus K. Mungkin ada yang mau ditanyain tentang materi common stock ini. Nanti kalau nggak ada kita lanjut ke preferred stock. Apakah ada pertanyaan? Kak, mau tanya boleh nggak, Kak? Iya, boleh. Itu tadi Kak lebih besar dari satu atau nol ya, Kak? Yang Kak lebih besar dari, yang kurang dari Oh, itu harusnya K lebih besar dari 0. Karena K itu kayak bunganya gitu loh. K itu bunga, I-nya juga bunga. Jadi dia lebih besar dari 0, nggak lebih besar dari 1. Di sini maksudnya harusnya lebih besar dari 0. Oke, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Sebentar ya. Oke, sorry tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut aja ke salah satu soalnya untuk common stock. Jadi di sini uh, ada common stock dengan earning per share-nya tuh $1. Terus dividennya kita asumsiin naik 5% selamanya ya. Nah, kita disuruh nyari theoretical price, di mana effective yield rate-nya ini 10, harusnya 10% ya di sini.
dengan pakai rumus yang sebelumnya. Sebentar, mungkin kita tulis diketahuinya dulu aja. Jadi di sini yang kita ketahui itu pertama ada earnings per share, atau kita anggap dia tuh sama aja kayak dividennya. Itu adalah $1. Terus, oh ya, jadi di sini dividennya adalah $1 untuk tiap lembar saham per share. Jadi tiap satu lembar saham itu akan menghasilkan $1. Terus di sini kenaikannya atau K-nya itu sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian interest rate-nya itu 10% atau 0,01. 0,1. Kemudian di sini kita suruh mencari theoretical price. Nah, pakai rumus yang sebelumnya aja, P sama dengan D dibagi I min K, yaitu 1 dibagi 0,1 dikurangi 0,05. Nanti kita peroleh 1 per 0,05, hasilnya itu adalah $20. Jadi kita peroleh harga sahamnya secara teoritis dengan dividen diskon model itu adalah $20. Kita break dulu sebentar baru adzan. Nanti kita lanjut setelah adzannya. Oke, kita lanjut. Apakah ada pertanyaan buat soal ini? Cukup sederhana. Kalau nggak ada, kita lanjut ke preferred stock. Nah, jadi selain common stock itu di sini ada yang namanya preferred stock. Nah, jadi kalau kita membeli, bedanya sih sebenarnya kalau yang common stock tadi itu bisa dibeli oleh masyarakat secara umum. Tapi kalau preferred stock ini cuma bisa dibeli orang-orang tertentu aja. Kemudian ketika kita membeli preferred stock ini, kita sama aja membeli hak untuk future earnings, certain future earnings, yaitu dividen. Tapi di sini certain ya, jadi tertentu. Jadi nanti dividennya itu biasanya kalau preferred stock itu adalah fix, besarnya fix untuk selamanya. Kalau common stock tadi kan sebenarnya dia dividennya bisa naik ataupun bisa turun, tergantung performa perusahaan. Kalau tadi kita asumsikan dia naik terus sebesar K persen. Nah, tapi kalau preferred stock ini biasanya seringnya dividennya itu fix, jadi selamanya dia dividennya segitu. Ya, kelebihannya apa? Kelebihannya dia lebih rendah risiko ya, karena kalau preferred stock otomatis misal perusahaan itu performance-nya lagi jelek pun, kita bakal tetap dapat dividennya segitu, stabil dividennya. Kalau common stock ya misal perusahaannya performance-nya lagi jelek, berarti kan dividen kita dapatnya dikit ya, nggak seperti kalau perusahaannya lagi
untungnya banyak gitu, lagi profit banyak. Jadi preferred stock ini bakalan lebih stabil dividennya daripada yang common stock karena dia fix. Tapi kadang ada beberapa preferred stock tertentu yang dia bakal bayar ekstra dividen kalau misalnya perusahaannya punya profit yang cukup. Dan di sini ada jenis lain yaitu adjustable preferred stock yang dia tuh bayar dividennya tuh berubah tiap periode yang itu dihitung berdasarkan formula-formula tertentu. Tapi secara umum kalau yang kita pelajari di sini preferred stock itu dividennya fix. Jadi dia dividennya fix. Nah, pembayaran dividen dari preferred stock itu dijamin selama perusahaan itu udah membayar kreditor terlebih dahulu. Jadi pokoknya dalam keuangan perusahaan ini kreditor selalu diutamain. Kreditor itu siapa sih? Kreditor itu yang ngasih utang ke perusahaan atau yang ngebeli obligasinya ke perusahaan. Nah, di sini misal nanti perusahaan tuh bangkrut, nanti tetap bondholders atau kreditor itu punya prioritas di atas stockholders, tapi preferred stockholders itu punya prioritas lebih dibanding common stockholders. Jadi misal perusahaan bangkrut, nanti prioritasnya dia bayar utang dulu ke kreditor, lunasi. Jadi kalau bangkrut kan biasanya perusahaan bakal jual aset. Nah, dia jual aset dulu ke kreditor atau ke bondholders, baru nanti asetnya yang lain itu buat preferred stock. Dan yang terakhir baru common stock. Gitu. Jadi preferred stock nih, pemilik dari preferred stock bakal lebih diprioritasin ketimbang pemilik dari common stock gitu. Terus nanti sebenarnya ada beberapa perbedaan dari common stock sama preferred stock ya. Misal tadi dari segi risiko ya, buat tambahan aja sebagai risiko tadi, tentunya preferred stock ini risikonya lebih kecil karena dividennya tadi konstan. Jadi nggak terlalu peduli profit perusahaan lagi turun atau naik, dividennya tetap segitu. Sedangkan kalau common stock dia lebih tinggi risiko karena dividennya tentu aja bakal fluktuatif sesuai dengan keuntungan dari perusahaan. Terus selain itu tadi apalagi ya? Prioritas dari likuiditasnya itu nanti preferred stock itu punya prioritas lebih dulu daripada common stock untuk ngeklaim kepemilikan aset. Jadi kan perusahaan misalnya bangkrut, mereka jual aset, ya pertama dari jual aset itu mereka bayar utang dulu ke kreditor ataupun holders, baru nanti sisa asetnya buat preferred stockholders, baru sisanya common stockholders. Kemudian gimana cara ngitung harga secara teoritis untuk preferred stock? Sama, kita menggunakan dividen discount model. Di sini karena tidak ada kenaikan ataupun penurunan, ya udah jadi present value-nya itu tinggal dividen dibagi I. Karena sama aja sebenarnya present value-nya itu adalah A angle tak hingga atau perpetuitas dari dividennya ini. Ini dikali D. Sama aja D per I. Atau kalau kita sebutnya nanti misalnya kupon, yaitu FR per I. Tinggal sesimpel ini aja hitungnya. Karena untuk preferred stock tadi konstan ya dividennya. Kita coba ke latihannya aja. Nah, jadi di sini di awal quarter ada orang beli 100 saham, 100 lembar preferred stock.
dengan yield rate-nya 5,5%. Kemudian stoknya tadi non adjustable sama non participating ya, berarti dividennya jadinya fix. Kemudian dividennya di sini fix 0,36 per share. Nah, berapa uang yang harus dikeluarkan Mr. Depiu untuk bayar sahamnya itu? Kayak jadi harga dari 100 sahamnya itu berapa? Harga dari 100 lembarnya itu berapa? Nah, jadi di sini kita ngitung harga satu lembarnya dulu, terus kita kaliin aja dengan 100. Cuma di sini kalau teman-teman perhatiin, mungkin dicatat dulu di sini kan dividennya itu kan 0,36. Kemudian yield rate-nya di sini kan 5% atau I-nya tuh 5%. Tapi kita kan membayarkan dividennya itu dibayarkannya each quarter. Padahal ini efektif, annual efektif. Jadi ini efektif buat setahun. Nah, berarti kita harus ubah dulu bunganya jadi bunga efektif per quarter. Nah, kita pakai persamaan ini aja. Misal bunga efektif per kuarternya itu adalah oh iya, sorry, itu 5,5% ya, salah tulis. Misal bunga efektif per kuarternya itu adalah J. Berarti nanti 1 plus J pangkat 4 itu akan sama dengan 1 plus I. Otomatis nanti J-nya itu sama aja 1 plus I pangkat 1/4 dikurangi 1. Atau sama aja 1,055 pangkat 1/4 dikurangi 1. Kemudian sesuai dividen diskon model tadi, price-nya itu sama aja D per I. Jadi sama dengan dividennya kan 0,36 dibagi I-nya di sini J ya, karena kita mau efektif yang quarterly. Jadi ini 1,055 pangkat 1/4 min 1. Nanti kita akan memperoleh, sebentar, hitung dulu. Nah, kita akan memperoleh sekitar 26,7158 gitu dolar. Tapi kan ini untuk satu shares-nya ya. Kalau 100 shares, jadi price of 100 shares-nya tinggal kita kali 100. Nanti kita dapatnya berarti 2.671,58. Gitu aja. Jadi simpel aja rumusnya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini tentang preferred stock atau mungkin tentang common stock tadi. Nanti kalau misalnya ada langsung on mic aja atau lewat chat. Aku lanjut dulu. Nah, berikutnya ada buying stock. Nah, jadi salah satu cara buat ngebeli saham itu adalah buying on margin atau kita ngebeli dengan uang pinjaman, atau di sini sebenarnya adalah meminjam saham gitu. Kemudian di sini kalau seorang investor itu membeli aset, dia dikatakan punya long position di aset. Tapi ketika dia ngejual asetnya, maka dia dikatakan punya short position di aset tersebut. Nah, di dalam stock and bond market, jika kita short an asset, itu maknanya bahwa kita
meminjam aset tersebut, kemudian ngejual aset itu, dan terus nanti bakal beli lagi. Jadi kayak trading gitu. Nah, nanti tergantung dari investornya itu ngebeli atau ngejual sekuritas, dia bakal punya bakal ada perbedaan harga ya. Nah, di sini ada bid price, yaitu harga ketika broker itu siap ngebeli sekuritas, terus ada selling price, di mana harga di mana broker itu siap buat ngejual sekuritasnya. Kemudian selisih antara bid sama ask price-nya tadi kita sebut dengan bid ask spread. Nah, mungkin kalau teman-teman udah pernah gitu transaksi saham atau beli saham itu kan nanti di saham itu ada kayak dua kolom, yang satunya bid, yang satunya ask. Jadi kalau bid itu tuh harga-harga di mana orang-orang itu antri buat jual saham. Sedangkan kalau buat beli, balik. Tapi kalau itu kayak orang-orang orang-orang antri buat Nah, misal di sini ada, nah biasanya di kolom bid ask itu kayak ada price sama jumlah shares-nya. Misal di sini ada harga $1.000. Kemudian sebanyak 100 shares. Jadi di sini ada sebanyak 100 lembar saham yang dijual dengan harga $1.000. Jadi kayak 100 saham ini lagi ngantri buat dijual dan harganya itu 1.000. Terus di sini yang ask misalnya. Ask di sini biasanya lebih tinggi ya. Misal di sini 1.050. Kemudian ininya juga 100. Nah, berarti kayak ada 100 saham yang sedang mengantri untuk dijual seharga 1.050. Nah, maknanya apa? Misal yang ada 100 saham yang ngantri untuk dijual seharga 1.050. Berarti misal kita mau beli saham, terus kita mau beli saham dengan harga 1.050 per lembarnya ya. Berarti itu nanti bakal langsung match, kita bakal secara otomatis ngebeli yang ini. Tapi ketika kita ngebeli di bawah harga ini, maka kita nggak bakal langsung dapat sahamnya. Kita harus nunggu ada orang yang ngejual di harga saham tersebut. Oh, sebentar. Sebentar nih ada yang nanya. Iya, kalau semi annual, jadi ada yang nanya, misal I-nya semi annual dan mau diubah ke quarter, berarti pangkatnya jadi 2. Jadi misal ada bunga semi annual nih. Misal gini deh, misal I semi annual. Misal I-nya tuh semi annual. Kemudian J-nya itu quarter. Nah, kita kasih hubungannya aja. Nanti 1 plus I itu akan, misal kita biar enak logikanya, kita pangkatin ke setahun. Setahun kan kayak 2 kalinya semi annual, berarti 1 plus I kuadrat sama dengan 1 plus J pangkat 4. Atau nanti 1 plus I itu sama dengan 1 plus J kuadrat. Jadi kalau kita mau nyari ya pangkatnya kuadrat. Gini ya, apakah menjawab? Semoga menjawab ya, nanti bisa ditanyain lagi kalau masih. Oke, aku lanjut bahas ke materi yang tadi tentang bid ask spread ini. Jadi biasanya nanti kalau kalian pernah transaksi saham itu di kolomnya itu ada kolom jual beli, yang dimana ask ini adalah harga orang-orang ngantri buat jual,
Dan bid ini harga orang-orang ngantri buat beli. Nah, kita ke contohnya aja nih. Terkait dengan buying stock. Jadi ini sini ada saham misalnya dengan kode MBF itu ada bid price-nya $10, 10,35 dan ask price-nya 11. Misal ada 5 brokerage commission, yang pertama kita suruh nyari bid ask spread-nya. Bid ask spread itu kan cuman selisih antara bid sama ask. Berarti di sini tinggal 11 dikurangi 10,35 atau ini $0,65. Terus berapa yang bakal kita keluarin untuk membeli 50 saham? Nah, uang yang perlu kita keluarin itu adalah sesuai dengan ask price-nya, karena ask price itu harga jualnya ya. Jadi kita bisa ngebeli suatu barang itu kita beli pada harga jualnya. Jadi yang kita pakai kalau kita mau beli adalah ask. Sedangkan kalau kalau kita mau ngebeli saham, ya kita bisa beli di ask price-nya. Kalau kita mau ngejual saham, nanti kita bisa beli di bid price-nya. Intinya di situ. Jadi di sini kita pakai ask price-nya. Kita mau beli 50, berarti tinggal 50 dikali 11 ditambah dengan brokerage commission ya, ada biaya komisi brokernya, ditambah 5. Berarti nanti kita akan memperoleh uang yang kita perlukan adalah $555. Terus berapa yang bakal kita peroleh dengan menjual 50 saham? Nah, kalau kita ngejual 50 saham, kita seperti yang aku bilang tadi, kalau kita ngejual, kita ngelihat dari bid price-nya justru. Karena ya orang tuh mau ngebeli di harga segitu. Kalau kita jual lebih tinggi, ya itu nggak laku, nggak ada yang mau beli. Jadi tinggal 50 dikali dengan 10,35 dikurangi dengan $5, karena yang kita peroleh secara bersihnya itu ya dikurangi $5 sebagai brokerage commission. Nanti kita akan memperoleh 512,5. Terus di sini misal kita beli 50 saham, terus secara langsung ngejual dengan bid ask price yang diketahui di atas nih. Berapa round trip transaction cost-nya? Nah, kan setiap saham itu kita beli di harga 11. Terus kita secara langsung ngejual 10,35. Berarti kan kita rugi ya. Nah, total kerugiannya berapa ya? Total kerugiannya berarti 50 kali 10, 50 dikali 11 dikurangi dengan 50 kali 10,35. Nanti total kerugian kita adalah $32,5 kalau kita langsung ngebeli dan langsung jual. Kemudian selain kan ini kan kalau tanpa brokerage commission ya. Nah, kalau kita mempertimbangkan brokerage commission-nya ini, otomatis dia akan terjadi sebanyak 2 kali ya. Maka transaction cost-nya secara total itu adalah 32,5 tadi ditambah 2 kali 5. Kenapa ditambah 2 kali 5? Karena ketika kita ngebeli, kita ngebayar brokerage commission $5, dan ketika kita ngejual, kita juga kena brokerage commission $5. Jadi 2 kali ya, 2 kali 5 di sini. Kita akan dapat 42,5. Jadi kalau misal kita beli saham sebanyak 50 secara langsung, terus langsung kita jual, ya kita rugi segini. Oke, apakah ada pertanyaan terkait buying stocks ini? Cara-caranya, perhitungannya benar-benar masih sederhana. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Di sini ada buying on margin. Jadi ketika kita membeli di margin, kita tuh meminjam sebagian dari harga beli saham dari broker, dan kita mengkontribusikan porsi sisanya itu. Jadi intinya apa ya? Kayak sebenarnya
Kalau kita mau membeli saham dengan harga tertentu dan kuantiti tertentu, misal kita mau membeli 100 saham dengan harga $100. Nah, berarti kan 100 kali 100 kita butuh $10.000 ya tanpa biaya komisi tadi. Nah, di sini ada yang namanya initial margin form requirement atau deposit minimum yang harus kita keluarkan. Kalau kita mau membeli, sebenarnya kalau kita mau meminjam saham senilai $10.000 ini, yaitu IM persen. Jadi initial margin itu nanti sama aja 10.000 ini dikali initial margin requirement-nya dalam persentase. Misal dia 5%, misal 40% deh, misal 40%, berarti nanti IM-nya itu 4.000, sorry. Nah, berarti kita harus deposit minimal 4.000 kalau kita mau meminjam saham dari broker senilai 10.000 gitu. Kita ke contohnya aja biar gampang. Misal kita mau beli 100 saham dengan harga 50 dan initial margin percentage-nya 50%. Berarti initial margin requirement-nya berapa? Kayak tadi aja, IM sama dengan quantity kali price kali IM persen. Jadi sama aja, quantity-nya kan 100 dikali price-nya 50 dikali 50%. Itu nanti kita akan memperoleh 2.500. Jadi kita minimal harus deposit sebesar 2.500. Kita lanjut ke short sale. Nah, short sale itu di sini konsep sederhananya adalah kita tuh meminjam saham. Jadi short sale itu secara umum penjualan sekuritas oleh investor yang sebenarnya nggak punya sahamnya itu. Kenapa dia nggak punya? Karena dia pinjem. Jadi mekanisme sederhananya gini, nanti orang yang mau ngelakuin short sale ini, dia akan meminjam saham ke broker. Kemudian dia bakal ngejual saham itu, misal dia minjem saham senilai totalnya 100 lembar dengan harga 50. Berarti kan totalnya kan 5.000 ya. $5.000. Dia meminjam sebesar $5.000 sahamnya. Habis itu dia jual di market nih 5.000-nya itu. Kemudian setelah dia jual di market, dia kan punya duit $5.000 nih. Dia nunggu harganya turun. Tapi tentu nggak bakal segampang itu ya. Tapi simpelnya ya setelah dia ngejual di market dengan harga 50 per lembar ini, dia nunggu dia ngebeli lagi dengan harga rendah. Misal harga turun di 4.000 per lembar. Berarti kan dia ngebeli di harga 4.000. Nah, terus dia kembaliin, setelah dia ngebeli di harga rendah, dia kembaliin lagi tuh sahamnya ke broker. Jadi secara total di sini dia untung sebesar $1.000. Itu mekanismenya kurang lebih kayak gitu. Nah, apa ya? Gimana caranya si investor ini bisa diizinin buat minjem saham itu? Ya ada yang namanya initial margin tadi. Jadi misal investor tuh mau pinjem 5.000 saham ini. Misal initial marginnya secara persentase tadi 50%. Ya berarti dia tetap harus deposit sebesar 2.500 baru dia bisa pinjem saham senilai 5.000 ini. Kalau misal initial margin requirement-nya cuma 10%, ya berarti dia perlu deposit 1.000, kemudian dia baru bisa minjem saham senilai 5.000 ini. Kurang lebih gitu untuk short sale. Jadi dia short sale tuh dia ngejual saham yang sebenarnya bukan milik dia, tapi dia pinjem sahamnya itu. Dia pinjem saham, terus dia jual, habis itu dia beli dengan harga rendah, baru dia kembaliin lagi ke broker. Apakah ada pertanyaan tentang short sale ini? Kalau nggak ada, aku lanjut. Nah ini ya, seperti yang aku bilang tadi, short seller itu harus deposit uang dulu. Jadi dia nggak sembarangan bisa misal dia nggak punya
duit nih, saldonya 0, terus dia tiba-tiba dibolehin minjem saham seharga $5.000, ya nggak bisa ya, nggak mungkin. Jadi di sini dia harus bikin deposit dulu. Yang depositnya ini adalah percentage dari harga saham yang dia beli tadi, yang kita sebut dengan margin requirement tadi. Misal margin requirement-nya 10%, ya berarti dia harus deposit di broker sebesar 10% dari total nilai saham yang mau dia beli. Ya ini ya kita sebut margin. Yang margin ini kita ekspresikan dalam persentase dari nilai sahamnya. Misal ya tadi, misal dia mau minjem saham senilai 5.000, kalau initial margin secara persentasenya adalah 10%, ya berarti dia harus deposit 500 gitu ya, simple ya. Nah, di sini kita bisa nih ngitung yield rate dari short sale. Sebelumnya kita kasih notasi-notasi dulu nih buat perhitungannya. Yang pertama adalah M atau margin deposit yang kita lakukan, yaitu nilai saham tadi, margin deposit tadi, itu M sama dengan quantity kali price dikali IM persen tadi, IM dalam persen tadi, persentase IM. Jadi ada persentase minimum yang harus kita depositin biar kita dibolehin buat minjem sahamnya itu. Terus S0 ini nilai saham awal kita. Kemudian ST ini, jadi ini tuh harga awal yang kita beli. Misal kita ngebeli $50 saham, saham harga $50 sebanyak 100 ya, berarti S0-nya 5.000. Kemudian ini cost to repurchase stock at time T, atau yang kita keluar buat ngebeli lagi sahamnya itu, atau mungkin buat ngejual. Jadi harga yang kita incer, kayak harga yang kita targetin. Misal kita mau ngejual di harga 55 per lembar, atau kita mau ngejual di harga 66 per lembar. Kemudian D ini dividen. Terus I itu interest dari margin account, dan J itu yield rate-nya. Maka buat nyali yield rate, apabila short seller itu nge-repurchase stock after end periods, maka persamaannya kita bisa pakai seperti ini. Jadi pertama, M dikali 1 plus yield rate pangkat N sama dengan M kali 1 plus interest rate-nya pangkat N ditambah S0 tadi, atau kayak uang awal buat ngejual atau ngebeli sahamnya, dan SN ini harga yang kita targetin. Kemudian terakhir DT ini adalah dividennya. Biar lebih simple, kita langsung ke contoh soalnya aja. Jadi di sini ada dua orang yang ngejual saham dengan harga 1.000. Buat kedua investor itu margin requirement-nya 5% dan interest rate-nya itu 6%. Habis itu Bill repurchase dengan harga P 1 tahun kemudian. Terus at the end of the year, di akhir tahun itu stoknya ngebayar dividen sebesar X. Kemudian untuk si Jane, dia juga ngebeli lagi si sahamnya itu buyback after 1 year di harga payment 25. Kemudian di akhir periode, di akhir tahun, dividennya adalah 2X. Dan kedua investor tadi itu sama-sama memperoleh yield rate-nya 21% dari short sale tersebut. Kita suruh ngitung P sama X. Nah, kita tinggal pakai persamaan tadi nih. M dikali 1 plus J pangkat N sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N, bentar, ditambah S0 dikurangi SN, terus ditambah dengan dividennya. Dikurangi dengan dividennya.
Nah, untuk yang Bill dulu nih, kita tinjau. Dia kan harga sahamnya tadi kan secara total yang dia beli itu sebesar $1.000 ya, berarti S0-nya 1.000. Mungkin aku tulis lebih detail dulu. Ini S0-nya itu 1.000. Kemudian I-nya 0,06. Terus di sini berarti ya itu ya yang diketahui untuk Bill. Kalau kita tulis equation-nya, berarti kan M tadi kan berarti 50% dikali 1.000. Sama aja 500. Berarti kalau kita tulis equation-nya pakai yang ini tadi, itu 500 dikali 1 plus, oh iya yield rate-nya, J-nya tadi 21%, berarti 1 plus 0,21 pangkat N, karena cuma setahun berarti pangkat 1, itu sama dengan 500 dikali 1 plus I, berarti 1,06, ditambah dengan S0-nya, S0-nya berarti 1.000, kemudian dikurangi, nah dia nge-repurchase atau buyback-nya itu kan P, terus dividennya itu X. Nah, berarti kita memperoleh persamaan ini. Kemudian, ini yang Bill ya. Untuk yang Jane, itu ya kan sama ya, nilai sahamnya sama-sama 1.000, margin requirement-nya sama, effective rate sama, yield rate sama, cuman beda di dividen sama repurchase price-nya aja. Jadi di sini 500 dikali 1,21 sama dengan 500 kali 1,06 tambah 1.000 dikurangi dengan repurchase price-nya di sini adalah min P min 25, berarti kan sama aja min P plus 25, kemudian dikurangi 2X. Nah, dari equation ini, nanti kita bisa solve, dan kita tuh akan memperoleh, mungkin nanti teman-teman bisa nyoba nge-solve aja pakai kalkulator, atau mungkin bisa pakai substitusi atau eliminasi dan sebagainya. Nanti kita akan mendapatkan P-nya itu sebesar 900 dan X-nya itu sama dengan 25. Jadi mungkin kalau kita interpretasikan di sini P itu adalah dividennya Bill. Kemudian kalau dividennya si Jin tadi berarti 50. Kemudian untuk 900 ini adalah repurchase price-nya si Bill. Dan untuk payment 25 berarti 875 adalah repurchase price-nya si Jin. Jadi itu untuk short sale kurang lebih seperti ini. Tinggal pakai rumus yang tadi aja. Yang penting kita harus tahu M-nya berapa, S0, SN, dan dividen. Apakah ada pertanyaan tentang short sale ini? Kalau nggak ada, aku lanjut ke problem selanjutnya. Belum ada pertanyaan ya tentang ini. Oke, kalau belum ada, aku lanjut dulu. Nah, di sini misal Edi, seorang investor ngejual 10 saham dengan harganya tuh 87 ya. Margin requirement-nya 40%. Terus di sini perusahaannya bayar semi annual dividend sebesar 2 per saham. Dan ada 3% annual interest dari margin account. Kalau dari margin account kan berarti tadi I ya, sesuai rumus tadi. Dan ini convertible semi annually. Terus dia buyback sahamnya itu setelah 18 bulan di harga 80. Berapakah annual effective rate of return atau di sini yield rate? Di sini berarti yang diketahui apa aja? Pertama, quantity kali price-nya atau nilai saham yang dia beli itu kan berarti 870 ya. 10 kali 87
Kemudian margin requirement-nya, MI-nya, gini, persentase MI-nya itu adalah 40%. Otomatis kita bisa hitung margin depositnya, dia harus minimal deposit sebesar 870 kali 0,4. Atau itu sebesar 348. Kemudian apalagi di sini S0-nya itu kan nilai saham awalnya dia beli itu adalah 870. Kemudian SN itu kan harga buyback-nya. Nilai sahamnya dia dengan harga buyback berarti 10 kali 80. Jadi 800. Kemudian karena ini I-nya 3% annual ya. Sorry. Bentar. Ya, 3% bunga nominal ya. Jadi 3% itu bunga nominal. Nominal annual interest 3%. Convertible semi-annually. Sedangkan kita mau mencari yield rate dalam 1 tahun. Berarti kita bikinnya sebentar. Kita bikin equation-nya. Mungkin kita pakai mungkin nanti kita cari yield rate-nya dulu dalam semi annual, kemudian kita ubah jadi 1 tahun gitu aja biar lebih sederhana. Jadi persamaannya kita anggap J dulu adalah yield rate efektif semi annual. Berarti nanti kita kalau pakai persamaan tadi M dikali 1 plus J pangkat N sama dengan M dikali 1 plus I pangkat N ditambah S0 dikurangi SN dikurangi sigma dari dividennya. Bener nggak ya? Oh, bener. Terus kita bakal dapat tadi M-nya 348 sama dengan 1 plus J pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena J kita anggap efektif semi annual. Berarti kalau 18 bulan ya kita pangkatin 3 aja. Sama dengan 348 dikali. Nah, 3% ini nominal annual interest ya. Jadi 3% convertible semi annually. Berarti untuk mencari bunga efektif semi annual yaitu tinggal 3% bagi 2 karena dia udah dibilang convertible ya, convertible semi annually. Jadi ini jadi 1,015 pangkat 3 ditambah S0-nya tadi 870 dikurangi 800 SN-nya terus dikurangi dengan dividennya berapa ya? Karena dividennya tuh fix, berarti dia fix 2 ya. 2 dikali dengan dan dividennya ini juga semi annual ya. 1,015 pangkatnya itu adalah N min T ya. Jadi dia sebenarnya jalan dari T-nya sama dengan 1 sampai 3. Di sini N min T berarti 3 min T. Ntar aku cek. Iya benar ya, T sama dengan 1 sampai N. Berarti untuk dividennya ini itu sebenarnya dividennya ini kan sebenarnya kalau kita jabarin kan jadi 2-nya bisa keluar ya. 2 dikali 1,015. Kalau T sama dengan 1 kan berarti pangkat 2 ditambah 1,015 pangkat 1 ditambah 1,015 pangkat 0. Yang ini nanti kita bisa tulisin dalam bentuk S angle N. Tapi kita hitung manual juga bisa. Nanti dengan kita selesaiin equation ini kan kita bakal dapat J-nya ya.
Dimana nanti kalau kita nge-solve pakai kalkulator, kita akan memperoleh J-nya sebesar 2,34%, 2,34% atau 0,00234, 0,0234. Nah, 0,0234 ini kan masih efektif semi-annual. Kalau kita mau nyari yang efektif dalam 1 tahunnya, berarti tinggal 1,0234 pangkat 2, itu kan sama aja 1 plus yang annual ya. J yang annual. Nah, nanti kita akan memperoleh J yang annual, itu sama aja 4,73%. Masalah hitung-hitungan nanti teman-teman bisa pakai kalkulator aja. Yang penting di sini gimana cara kita bikin modelingnya dan gimana kita bikin persamaannya, gitu aja. Kemudian ya mungkin ada yang mau ditanyain dulu terkait short sale sama mungkin materi-materi sebelumnya juga boleh. Kalau belum ada, aku lanjut dulu. Di sini ada yang materi terakhir, itu ada money market instrument. Nah, di sini perusahaan maupun pemerintah, itu kan mereka minjem dan minjemin duit. Nah, salah satu cara mereka mendapatkan duit itu melalui money market instrument atau pasar instrumen keuangan. Kemudian di sini money market itu adalah pasar buat ngebeli atau ngejual short term loans dan securities. Nah, buyer dari money market instrument itu otomatis dia yang minjemin duit dan seller adalah peminjam uangnya itu. Jadi misal misal obligasi nih, obligasi dijual ke money market instrument. Ya otomatis yang ngebeli obligasi itu adalah orang yang minjemin duit dan yang ngejual obligasi itu adalah orang yang pinjem duit. Contoh sederhananya gitu. Kemudian di sini ada ada beberapa tipe money market instrument. Itu pertama ada mutual fund, money market mutual fund, atau ini biasanya teman-teman kenal dengan reksadana pasar uang atau RDPU. Terus certificate of deposit ini sebenarnya adalah deposito. Kemudian ada guarantee investment contracts atau GIC, yang ini sebenarnya agak jarang di Indonesia, nanti aku jelasin. Kemudian ada mutual fund atau ini reksadana. Dan ada mortgage backed securities atau nanti ini tuh kayak sekuritas yang basisnya adalah KPR atau mortgage ya. Di Indonesia jarang banget ada, biasanya adanya di US. Kita ke tipe yang pertama, di sini ada money market mutual fund atau reksadana pasar uang ya. Nah, di sini simpelnya ya, reksadana pasar uang itu apa? Ya simpelnya ketika kita ngebeli reksadana pasar uang, itu kan kita ngedepositin uang kita beli reksadana pasar uang, itu kita mempercayakan uang kita ke professional money manager. Nah, apa yang dia lakukan? Dia bakal nge-invest duit kita di government treasury bill, saving bonds, sertifikat deposit, dan beberapa konservatif instrumen keuangan ya. Misal kayak obligasi, kemudian
surat berharga negara. Jadi intinya tuh di sini kita ngedepositin uang kita. Terus uang kita dikelola oleh professional manager, di mana professional manager itu ngeinvestin uang kita ke misal ke obligasi pemerintah, terus ke obligasi perusahaan maupun ke surat berharga negara. Jadi biasanya kan memang kita sebagai individu, investor yang individual itu kan nggak bisa ngebeli obligasi secara langsung dari perusahaan. Nah, kita bisa beli lewat reksadana pasar uang ini, di mana uang kita dikelolain, terus dibeliin produk-produk kayak gitu, misal obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Nah, otomatis kita kan jadi pemilik di situ. Jadi ketika nanti misal uang kita yang kita depositin itu dipakai buat beli obligasi. Nah, obligasi kan bayarin kupon. Ketika obligasi itu ngebayarin kupon, nah kita nggak akan dapat secara langsung. Kan otomatis kalau obligasi ngebayarin kupon ya, yang dapat itu dari pengelolanya dulu nih, pengelola dana kita. Nah, habis itu kita bakal dapatnya itu berupa return biasanya. Kita jarang sih dapat langsung kupon gitu, tapi biasanya kita dapatnya berupa return. Mungkin teman-teman bisa lebih enak pahamnya kalau udah pernah beli nih reksadana pasar uang. Jadi kita dapatnya biasanya return dalam persentase, misalnya nanti tiap hari harganya naik segini, terus misal per bulan harganya jadi naik 5%, misal 2%, nanti setahun harganya naik jadi 6%, ya kita dapatnya biasanya berupa return, di mana return itu dapatnya sebenarnya dari misal kupon-kupon obligasi yang diperoleh oleh si profesional manager tadi ketika memakai uang kita buat ngebeli obligasi itu. Nah, salah satu kelebihan dari money market fund itu adalah kita bisa withdraw uang kita kapanpun kita butuh tanpa penalti. Jadi kapanpun kita mau narik uang kita itu bisa, dan kita nggak akan dapat penalti gitu. Kita nggak akan suruh bayar gitu karena kita narik uang kita seenaknya. Kita narik lebih cepat misalnya. Karena di sini kalau money market fund tuh nggak ada jangka waktunya. Jadi kita bisa beli kapanpun dan bisa kita jual kapanpun. Mungkin itu tentang money market fund. Nanti sisanya bisa teman-teman baca. Jadi intinya kita ngedepositin uang kita, terus uang kita dipakai buat beli obligasi, surat berharga negara, dan sebagainya. Kemudian ketika instrumen-instrumen tersebut ngasih return atau ngasih dividen, ya kita juga dapat persentasenya. Tapi biasanya kita bakal ngeluarin biaya sedikit banget buat bayar si profesional manager tadi, biasanya di bawah 1%. Dan apakah ada pertanyaan terkait reksadana pasar uang ini? Belum ada sepertinya. Kita lanjut ke contoh soalnya aja. Jadi di sini di 31 Januari dia ngepinjam duit 500 ke seseorang dan ngasih promissory note. Nah, note-nya itu menyatakan bahwa utangnya bakal dibayar di April 30 di tahun yang sama ya, dengan bunga 12% per tahun. Nah, di 1 Maret si Brown tadi ngejual notes-nya itu ke orang lain, ke Jones. Yang otomatis karena dia ngejual ke Jones, Jones tuh membayar sebesar uang, uh, iya dia si Jones ini ngebayar otomatis langsung kayak ngebayar uang ke Brown, tapi Jones ini jadi punya hak buat memperoleh payment dari Smith di April 30 gitu. Jadi tadi kan Smith pinjam 500 ke Brown dan dia bikin note gitu. Kemudian note tadi sama si Brown dijual ke Jones, otomatis pembayarannya si Smith tadi nggak lagi ke Brown tapi jadi pindah ke Jones. Nah, Jones ini ngebayar si Brown buat ngebeli notes-nya tadi itu sebentar.
sejumlah dengan jumlah sehingga Jones yield rate-nya Jones dari 1 Maret ke 30 April tadi itu sebesar 15% annually. Nah, di sini kita disuruh menentukan amount atau seberapa besar Jones itu ngebayar ke Brown dan yield rate-nya si Brown yield rate yang diperoleh si Brown dihitung dengan annual basis. Yang itu sudah kita pelajari di PMF 1 buat annual basis ini. Terus kita di sini ngasumsiin calculation-nya simple interest dan 365. Setahunnya tuh 365. Nah, ini pernah dipelajari di Matvin 1 ya buat ngitungnya. Nah, kita hitung value dari note-nya dulu setelah di April 30 nih, accumulated value-nya dulu. Jangan lupa kita makainya adalah simple interest. Nah, accumulated value di 30 April itu kan berarti sama aja 500, yaitu uang yang dipinjam awal tadi dikali 1 ditambah. Nah, tadi kan Januari 31. Dari Januari 31 ke April 30 itu kan 89 hari ya. Dikali dengan 0,12. Karena di sini kita makainya simple interest. Nah, berarti nilai dari notes-nya itu adalah 514,63 di 30 April. Kemudian yang dibayarkan Jones ke Brown di Maret 1 atau kita hitung nilai di apa ya? Price di 0,1 atau yang dibayarin di 1 Maret. Itu kan sebesar P ya. Nah, tadi itu kita ingin si P ini, kita ingin payment-nya ini mengakibatkan yield rate-nya tuh sebesar 5%. Jadi kita pengen payment sebesar P ini bikin yield rate-nya jadi 15% di 1 Maret gitu loh. Di 1 Maret ya, bukan di 30 April. Berarti kan P dikali 1 plus 60 kali per 365 dikali 0,15 itu adalah sama dengan tadi 514,63. Jadi kita ngitungnya dari 1 Maret nyampe 30 April itu kan 60 hari. Nanti kita akan memperoleh harga di 1 Maretnya itu sehingga menghasilkan 15% yield rate dari 1 Maret ke 30 April itu adalah sebesar 502,24. Nah, di sini kita terakhir ingin mencari yield rate dari si Brown. Yield rate yang diperoleh dari Brown itu berarti kita pengen tahu I-nya ya. Nah, sebentar. Berarti karena kita pengen tahu I-nya, berarti kan di sini sebentar. Determine the amount. Simple interest N 365D. Oke, 502 kan tadi di 1 Maret ya. Berarti kan kita pengen yield rate yang diperoleh Brown. Brown kan cuma megang note-nya itu dari 31 Januari sampai 1 Maret ya. Berarti itu kan 29 hari. Sedangkan harganya di 1 Maret tadi itu kan P. 1 Maret, harga di 1 Maret itu kan P. Berarti kan harga di 1 Maret atau P ini itu sama dengan 500 dikali 1 plus 29 per 365. Kenapa 29 per 365? Karena dari 31 Januari ke 1 Maret itu 29 hari.
Ini dikali dengan I. Nanti kita akan memperoleh annual yield rate-nya itu sebesar 5,64%. Ada yang mau ditanyain terkait ini? Ini sebenarnya yang problem ini tuh nggak terlalu cocok sih sama konsep money market fund tadi. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut dulu. Oke, yang instrumen yang kedua, tadi ada total ada 5 instrumen ya. Nah, instrumen yang kedua itu di sini adalah Certificate of Deposit, atau ini sebenarnya adalah deposito. Nah, jadi sertifikat deposit itu berupa saving account yang dijamin, kalau di Amerika ya, itu dijamin oleh FDIC, kalau di Amerika. Nah, kalau deposito ini kekurangannya adalah dia punya fixed term. Misal 3 bulan, 6 bulan, dan biasanya 1 sampai 5 tahun. Nah, bedanya deposit sama money market fund tadi apa? Kalau deposit ini kita bisa narik dana kita itu kalau udah jatuh tempo. Deposito ini bisanya kita narik dana kita kalau udah jatuh tempo. Kemudian biasanya certificate of deposit ini ada kita bisa beli di bank ya, kayak biasanya teman-teman kan dengar ya, di bank tuh kita bisa beli deposito dan sebagainya. Kemudian biasanya deposito ini kalau secara umum ya, dulu itu biasanya ada minimumnya dan jumlahnya lumayan besar ya. Tapi kalau sekarang kan kita bisa beli kayak 500.000, 1 juta, kita kan udah bisa. Kalau dulu itu gede biasanya deposito. Makanya dulu kayak biasanya orang-orang kaya yang bisa beli deposito di bank. Kemudian karena certificate of deposit ini dia itu fix yield rate-nya, misal fix 6% per tahun, 5% per tahun, dan sebagainya, maka otomatis dia lebih stable ketimbang money market fund. Tapi dibanding money market fund, dia kekurangannya adalah likuiditas. Dimana kalau money market fund tadi bisa kita withdraw kapanpun, sedangkan kalau deposito ini nggak bisa ya. Harus nunggu jatuh tempo. Jadi ini biasanya kayak deposito ini, misal kita ngedepositin uang 1 juta, terus interest rate-nya 5% per tahun. Ya berarti nanti di akhir tahun pertama ya uang kita bakal jadi 1.050.000 dan seterusnya sampai berapa tahun gitu. Tapi kita nggak bisa langsung narik dana kita karena bisanya ditarik di jatuh temponya itu. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Jadi di sini ada deposito 2 tahun yang efektif rate-nya 9%. Kalau misal kita withdrawal awal, kita tuh kena penalti nih. Tapi penaltinya ada 2 option. Yang pertama, bunga yang kita peroleh turun jadi 7%, atau kita kehilangan bunga selama 3 bulan. Nah, kita disuruh ngitung rasio dari return kita under option A dan option B. Yang pertama di akhir 6 bulan, yang kedua di akhir 16 bulan. Kita hitung yang A dulu nih. Kalau untuk option A, dalam 6 bulan, option A dalam 6 bulan, berarti kan kita akan bunganya itu kan jadi, kita akan uang kita di akhir 6 bulan itu kan jadi 1,07 kali 0,5. Kenapa? Karena bunga kita dipotong nih jadi 7%. Yang hasilnya 1,03441. Sedangkan kalau dari option B, itu kan kita kehilangan bunga 3 bulan. Berarti otomatis kita cuma memperoleh bunga 3 bulan doang gitu loh. Kan ini total 6 bulan. Kita kehilangan bunga 3 bulan. Berarti kita cuma dapat bunga selama 3 bulan atau 1/4 tahun. Berarti 1,09, bunganya tetap 9%, dikali 0, pangkat 0,25. Jadi nanti 1,0124. Kemudian kalau kita rasiokan, kita disuruh nyari rasionya ya. Berarti 1,03411 dibagi 1,0124. Nanti kita bakal memperoleh 1, oh sorry. Ini karena aku nggak ngitung ya. Ini tuh harusnya yang ini sebesar 1,02178
salah tadi. Dan kalau kita rasioin, kita bakal memperolehnya, ini coba aku hitung. 1,03411 dibagi. Nah, kita akan memperoleh sekitar 1,07 ya kayak. Kemudian untuk 18 bulan berarti kan ini jadi 1,07 pangkat 1,5 ya, karena 18 bulan itu 1,5 tahun, nanti dapatnya 1,10682. Terus untuk option B berarti kan jadi 1,09, karena kita kehilangan 3 bulan berarti jadi cuma 1,25. Nanti kita akan memperoleh 1,11374. Yang kalau kita rasioin itu kita akan memperoleh 0,9938. Ya, sebenarnya secara umum nanti yang lebih bagus itu adalah yang kita yang accumulated value-nya lebih besar. Ya kalau misalnya dari sini ya, ini kalau dari 6 bulan ya, kalau misalnya dari 6 bulan itu lebih besar yang A, tapi kalau dari 18 bulan itu di sini lebih besar yang B, nilai akumulasinya. Kita lanjut ke guarantee investment contracts. Jadi bedanya kalau misalnya deposito tadi biasanya oleh bank, nah GIC ini biasanya yang menerbitkan adalah perusahaan asuransi ya. Kemudian GIC ini itu menjamin pokok dan interestnya over a state period of time, kayak CDS. Jadi dia bunganya fix biasanya per tahun, kayak CDS. Jadi sama-sama bunganya fix. Kemudian perbedaannya lagi, GIC sama CDS, GIC ini biasanya rates of interest-nya lebih gede, tapi nggak dijamin oleh lembaga pemerintah. Jadi kayak ya return-nya lebih gede, tapi nggak nggak seaman certificate of deposit karena nggak ada yang menjamin gitu untuk GIC ini. Jadi intinya ya, bedanya GIC sama certificate of deposit, ya dia sama-sama, yang pertama dia sama-sama bunganya fix ya. Kemudian dia sama-sama withdraw-nya tuh nggak boleh sembarangan sewaktu-waktu. Nah, tapi perbedaannya GIC ini punya bunga yang lebih tinggi ketimbang certificate of deposit. Cuman certificate of deposit punya risiko yang lebih rendah karena dia dijamin oleh pemerintah. Jadi secara return memang lebih gede GIC biasanya, tapi dia nggak terjamin, nggak ada yang jamin gitu. Jadi nggak benar-benar seaman itu buat investasi di instrumen GIC. Mungkin kita ke contohnya aja. Jadi di sini ada investor deposit 1 juta di tiap awal 5 tahun selama 5 tahun di GIC dengan term 5 tahun. Dengan interestnya 6%. Nah, kita disuruh nyari lump sum payable by the investor at 5 years. Kalau misalnya interestnya itu, misal ini bunganya kita reinvest 6%, di 6%, dan yang satu bunganya kita reinvest di 4%. Kita coba hitung. Jadi dia kan deposit 1 juta nih. Mungkin aku pakai timeline apa ya.
Nah, dia kan deposit 1 juta nih di sini. Aku anggap ini ya dalam ribu. Nah, dia deposit 1 juta. Kemudian uangnya di sini karena tadi 6% ya, annual rate-nya 6%, berarti kan jadi 1.060.000 gitu kan. Tapi bunganya ini kita ambil, berarti jadi 1.000 lagi. Kenapa kita ambil? Karena kita reinvest gitu ya. Jadi kita tarik bunganya, kan tadi bunganya kita memperoleh 60.000 dolar. Nah, 60.000 dolar ini kita tarik dan kita reinvest dengan bunga 6% untuk yang A. Berarti kita otomatis uangnya jadi cuma 1.000 lagi dong di sini. Yang kalau di periode berikutnya jadi 1.060, kemudian kita kurangi lagi karena kita reinvest dan seterusnya sampai tahun ke-5. Otomatis secara keseluruhan nilai akumulasinya kalau mau kita hitung, pertama kan dia berarti di sini selalu di akhir ini sisa 1.000, sisa 1.000. Berarti kan yang pertama 5 kali 1 juta ya. Itu maksudnya 1.000 dalam ribu, jadi 1 juta. Terus ditambah ini di periode ke-1 ini 60, kita ngambil 60, kita ambil 60, 60, 60 dan kita reinvest gitu. Berarti kan yang pertama kita 60.000, kita akumulasiin, berarti dikali dibawa ke tahun ke-5, berarti dikali 1,04 pangkat 1,06 pangkat 4, habis itu 60.000, 1,06 pangkat 3 dan seterusnya sampai 60.000 dikali 1,06 pangkat 1. Kemudian kita tambah dengan sebentar. Kita hitung dulu yang ini. Kayak ada sedikit rancu. Ini kalau kita hitung, kita dapat sebentar. Nah, ini kalau nggak salah, aku ngitung. Kita akan memperoleh sebesar 5.278.225. Itu untuk yang A. Kemudian yang B, itu sebenarnya sama persis kayak tadi. 5 kali ini, konsepnya sama persis. Cuman bedanya, kita reinvest bunganya di 4%. Jadi 1,04 pangkat 4, terus 1,04 pangkat 3, dan seterusnya. Sampai 60.000 kali 1,04. Nanti kita akan memperoleh 5.264.979 ya, kurang lebih gitu. Jadi kayak kita setiap dapat bunga, kita reinvest, 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 dan seterusnya. Oh, tapi misalnya sebentar.
udah bener ya harusnya hitungannya kayak gini. Jadi kita reinvest dengan di yang pertama nih dengan bunga yang sama dengan ini, kemudian ini kita reinvest dengan bunga 4%. Mungkin apakah ada pertanyaan terkait soal ini? Kalau misal ada yang kurang tepat nanti tolong dikoreksi aja. Aku sebenarnya masih agak ragu buat soal ini. Mungkin kita lanjut dulu. Di sini ada mutual fund ya. Mutual fund ini reksadana ya. Sebenarnya mirip kayak money market, tapi kalau mutual fund ini bedanya, jadi mutual fund ini misal kita beli produk reksadana ini, nanti uang kita bakal diinvestasikan sama profesional manager tadi ke saham. Kalau tadi kan nggak ada saham ya, kalau ini ada saham. Nah, kalau di mutual fund nanti fund manajernya atau manajer keuangannya itu bakal ngetradingin uang kita di saham lah, di obligasi dan sebagainya. Yang itu akan menghasilkan capital gain atau loss dan juga dividen ya. Dimana nanti capital gain maupun dividen itu akan dikasih ke kita dalam bentuk interest. Ya, konsep dasarnya seperti itu. Kemudian di sini nilai dari share of mutual fund itu kita sebut sebagai net asset value per share atau NAV. Yang itu adalah total dana yang dikelola oleh manajer investasi itu dibagi dengan banyak lembarnya. Banyak lembar di reksadananya itu. Mungkin untuk mutual fund kurang lebih seperti itu. Jadi kayak sama aja kayak money market, tapi instrumennya aja yang beda. Jadi buat mutual fund itu bisa aja di saham. Jadi uang kita bisa aja di tradingin di saham. Dimana kalau sahamnya ngasilin returnnya kita dapat returnnya. Kalau sahamnya rugi ya kita rugi juga. Dan kalau ada dividen juga kita bakal dapat. Tapi nggak secara langsung ya. Nanti bakal direalisasiin ke kita dalam bentuk interest. Ini ada pertanyaan terkait mutual fund ini. Kalau nggak ada pertanyaan, aku ini dulu. Kayaknya ada yang salah terkait hitungan ini. Tadi ini aku ngitungnya malah konsep yang aku pakai di timeline ini malah kalau dia cuman investasi sekali ya. Sorry, sorry, sorry. Ini kalau dia investasi sekali doang ya. Jadi coba aku revisi buat perhitungan ini. Karena ini tadi aku kayaknya salah miskonsep di bagian payment ya. Tadi aku ngitungnya malah kalau dia bayar sekali doang. Nah, jadi kita coba review lagi. Nah, makasih Gian yang udah ngoreksi. Sama kayak tadi ada pertanyaan yang belum kejawab, nanti aku jawab. Jadi kan dia 1 juta di tiap awal 5 tahun selama 5 tahun. Berarti ini 1 juta nih. Dalam ribu lagi ya. Terus ini deposit 1 juta, deposit 1 juta, 1 juta, 1 juta, dan seterusnya. Jadi ini deposit 1 juta. Nah, 1 juta yang pertama ini, itu kan nanti di sini bakal jadi 1 juta 60. Di sini bakal jadi 1 juta. Sorry, mungkin biar gampang ya. Kalau 1 juta 60 kayak ini 1 juta kali 1,06. Terus ini 1 juta kali 1,06 kuadrat dan seterusnya. Sedangkan 1 juta yang kedua ini, 1 juta yang ini nih, dia bakal di sini jadi 1 juta kali 1,06. Terus di sini jadi 1 juta kali
1 juta kali 1,06 kuadrat dan seterusnya. Kayak apa ya? Ini sebenarnya kayak S double dot gitu ngitungnya. Kemudian di sini kan ada, kalau teman-teman ingat, annual rate sama dengan reinvestment rate. Itu ada di materi chapter 7, di mana kalau investment rate sama dengan reinvestment rate-nya, itu nanti nilai accumulated value-nya, oh iya sorry, ini salah, cuma 5 tahun pertama ya, karena akhir tahun keempat tuh sama aja awal tahun kelima. Makasih lagi Gian. Nah, berarti kayak gini ya hitungannya kurang lebih. Jadi ini 1 juta, jadi 1 juta kali satu kok. Ini dan seterusnya, yang itu nanti sama aja S double dot angle. Nah, teman-teman kalau ingat, ketika I sama dengan R, itu nanti nilai accumulated value-nya itu sama aja S double dot periodenya tadi dengan bunga I. Ini chapter 7. Di chapter 7 ya. Ada di chapter 7, di tor sebelumnya. Berarti otomatis kalau kita mau ngitung yang A, ya tinggal 1 juta dikali S angle 5, 0,06. Yang itu nanti kita akan memperoleh hasilnya 5.975.318. Nah, ini dari mana? Kalau I sama dengan R nanti accumulated value-nya sama dengan ini, itu ada di chapter 7, materi sebelumnya. Nah, nanti masalahnya yang B nih kita coba. Yang B, itu kan I-nya nggak sama dengan R. Berarti kita bisa hitung dengan rumus yang di chapter 7 nih. Sama, kita hitung di rumus yang di chapter 7, tapi ketika I nggak sama dengan N, kan ini sama ya, reinvestment rate ya. Mungkin bisa nanti dicek materinya di chapter 7 bagian reinvestment yang kasusnya seperti ini. Itu ada. Kasus yang kedua, seingatku itu kasus yang kedua. Nanti bisa teman-teman cek aja. Itu nanti rumusnya adalah, sebentar. Nah, nanti rumusnya adalah nilai ininya, nilai akumulasi di akhir periode, itu N ditambah I kali S angle N dengan reinvestment rate R dikurangi N dibagi dengan reinvestment rate-nya R. Berarti kalau pakai rumus ini, oh tentu aja nanti dikali dengan 1 juta. Nah, berarti kalau dari rumus ini kita peroleh 5 ditambah interest rate-nya 0,06, terus S angle 5, 0,04 dikurangi dengan 5 dibagi sama 0,04. Nah, kalau di kasus sebelumnya kan I itu sama dengan I sama dengan R-nya ya. Berarti kan otomatis nanti ini jadi coret-coret dan nanti dapatnya S angle. Tapi kan ini nggak sama ya. Berarti kita harus pakai rumus yang agak panjang ini. Nanti kalau kita, oh ya dikali 1 juta. Sebenarnya bisa juga dijabarin pakai konsep yang agak panjang tadi. Tapi kayaknya nggak muat deh di sini. Jadi aku langsung pakai rumus yang relevan aja, itu ada di bab 7 bagian reinvestment rate di kasus yang kedua. Nah, nanti kita akan memperoleh hasilnya itu, kalau nggak salah hitung ya, nanti kalau salah koreksi aja, sekitar 5.949.463. Nah, ini ada yang mau ditanyain buat ini? Ini rumusnya tinggal pakai aja di reinvestment rate yang kasus 2. Bab 7.
Jadi sebenarnya buat chapter stock and financial market ini benar-benar butuh memahami yang yield rate dulu. Kalau nggak ada, aku lanjut dulu. Tadi mutual fund udah, kita sekarang bahas soal yang mutual fund. Jadi di sini ada mutual fund account dengan balance-nya 100 di 1 Januari. Terus di tengah tahun, dia ngedepositin 250. Terus balance di akhir tahunnya 400. Nah, di sini kita suruh ngitung dollar weight ya. Ini pakai materi chapter sebelumnya. Kemudian nanti yang B, kita suruh ngitung time weight. Jadi kita benar-benar perlu paham dulu nih chapter 7. Nah, kalau kita hitung di sini, kita bikin persamaannya dulu aja. Pertama kan dia deposit sebesar 100. Kemudian, atau mungkin kita bisa pakai rumus langsung aja sih. Rumus dollar weight. Sebentar. Oh, tapi di sini kita agak ribet buat nyari interest earn ya. Berarti kita hitung manual aja. Berarti nanti untuk yang A, kita kan berarti persamaannya pertama kan dia di awal 100 nih. Terus di akhir tahun 400. Berarti kita coba samain aja dengan bahwa dia di akhir tahun. Berarti 100 dikali 1 plus IDW itu sama dengan ditambah 250 karena 250 ini dia bilang exactly di tengah tahun, berarti I plus IDW pangkat setengah ya, karena dari tengah tahun ke akhir tahun kan setengah, terus sama dengan 400. Nah, ini kita bisa selesaiin dengan quadratic formula nih. Misal ini kita sama dengankan dengan Y gitu. Kita kan nanti bakal dapat equation-nya adalah 100Y kuadrat ditambah 250Y dikurangi 400 sama dengan 0. Kalau kita simplify jadi 2Y kuadrat ditambah 5Y min 400 sama dengan 0. Nah, pada akhirnya kita nanti akan memperoleh Y-nya sama dengan 1,108. Berarti otomatis 1 plus I-nya adalah 1,228 dan kita akan memperoleh I-nya sebesar 22,8% untuk IDW. Dan untuk yang B, kita mau ngitung time weight-nya. Berarti kan ini misal time weight-nya itu 1 plus ITW. Nah, 1 plus ITW itu kan sama aja. Oh, tapi di sini ada kita misal balance immediately before 1 Juli itu 120. Nah, berarti kita kalau mungkin di gambar timeline-nya aja kali. Ini 0, ini setengah, ini 1. Pertama kan 100. Terus di sini sebelum deposit itu 120. Terus ini kita tambah deposit 250. Ya kan? Terus di akhir nilainya 400. Gampang ya ini. ITW 1 plus ITW itu sama aja. Pertama di awal kan 100 ya. Terus habis itu di exactly sebelum deposit 120. Terus dikali 400 dibagi dia 120 tambah 250 ya, jadi 370. Nanti kita akan memperoleh ITW-nya, dipakein kalkulator aja, 0,297 atau sama aja 29,7%. Kita lanjut dulu karena waktunya udah mepet ke MBS yang terakhir. MBS ini sebenarnya adalah sekuritas yang berbasis KPR. Jadi konsepnya itu misal ada perusahaan dia bikin perumahan, habis itu
perumahannya itu, sebentar, ada perusahaan nih, dia mendiriin sebuah perumahan, dan perumahan itu direncanain bakal uh, dibayarnya tuh dengan KPR. Nah, perusahaan kan ngeluarin duit nih buat bangun perumahan. Itu sertifikatnya itu, atau dia tuh bisa bikin kayak surat gitu untuk ngejual hak dari pembayaran KPR-nya. Jadi gini, perusahaan bikin perumahan, terus otomatis kan orang yang beli perumahannya, orang yang beli rumah di perumahan itu dengan KPR kan berarti dia punya kewajiban ngebayar KPR tiap periode tertentu. Nah, ketika kita membeli MBS ini, kita akan membeli hak pembayarannya itu. Jadi misal kita ngebeli MBS, otomatis uh, apa ya, pembayaran KPR dari orang yang ngebeli rumah itu tuh yang dapat bakal kita gitu. Jadi kita bakal dapat hak itu. Ya sebenarnya mirip kayak apa ya? Nggak jauh beda dari obligasi sih. Intinya kalau ini bedanya itu basisnya adalah KPR. Jadi ya ada perumahan gitu, terus dia bikin mortgage backed securities. Habis itu misal kita ngebeli mortgage backed securitiesnya, ya berarti nanti kita bakal mendapatkan pembayaran-pembayaran KPR-nya itu. Ya tergantung persentase kita di mortgage backed securities itu berapa. Nah, di sini mortgage backed securities ini biasanya bunganya tinggi. Ya kenapa? Karena KPR memang bunganya tinggi juga. Otomatis kalau kita dapat pembayaran dari KPR itu ya berarti kita dapat return yang besar ya ketimbang instrumen lain, misal surat berharga negara, obligasi dan lain-lain. Ini di sini ke contoh soalnya. Sebenarnya ini nanti mirip-mirip sama bab 8 di Theory of Interest, ada tentang mortgage atau KPR, tapi di sini coba aku bahas saja. Nah, di sini tapi tetap pakai konsep yang pembayaran utang ya, kayak amortization gitu-gitu. Nah, di sini ada homeowner yang ngebeli KPR 30 tahun dengan pembayarannya itu 971 tiap akhir bulan. Interestnya 6% compound monthly dan harga rumahnya 180.000. Berapa sih down payment-nya atau DP-nya? Jadi ini nggak terlalu terkait sama MBS, tapi lebih terkaitnya sama pembayaran utang, tapi bedanya ini dalam bentuk KPR. Nah, kalau teman-teman ingat, uh, loan atau utangnya ini, sorry, itu kan sama aja repayment dikali A angle N. Kemudian ini kan I-nya, I berapa ya? I 12-nya kan 6%. Otomatis J-nya adalah 0,05% karena dibagi 12. Nah, ini pakai rumus ini berarti kan sama aja 971,27 dikali A angle, karena ini 30 tahun ya, berarti kan N-nya sama aja 30 tahun kali 12 sama aja 360. Jadi 360 dengan interest 0,005 atau 0,05% tadi, itu nanti kita peroleh 162.000. Berarti DP-nya ya tinggal 180.000 dikurangi 162.000. Atau dia sama aja 10% atau 18.000 ya hasilnya, yang itu sama aja 10% dari harga rumah, harga beli. Nah, ini ada yang mau ditanyain terkait mortgage backed securities ini. Kalau nggak ada, aku jawab pertanyaan yang tadi dulu. Nah, jadi ada yang tanya tadi, bedanya buying stock sama short sale. Nah, pertama,
buying stock ya. Buying stock ini kan dia buying ya, berarti dia ngebeli saham. Otomatis kalau buying stock tuh dia ngebeli saham, terus dia simpen aja duitnya, dan dia bisa jual kapanpun harga saham itu naik ya. Misal dia beli sekarang harganya 5.000, terus suatu saat nanti harganya jadi 5.500. Ya kalau dia jual otomatis dia udah dapat capital gain atau dia dapat return gitu sebesar 500 tadi. Jadi buying stock tuh ya kayak beli saham biasa aja sebenarnya, tapi tadi kayaknya agak aku kaitin sama trading ya. Otomatis kalau buying stock ini kita bakal dapat untung kalau harga sahamnya naik. Dan kalau buying stock ini sebenarnya itu kita harusnya ya kalau buying stock tuh kita punya sahamnya itu ya. Ntar aku cek lagi. Buying stock. Iya, cuman ini yang definisi di awal ini, sorry ini bukan meminjam saham ya, tadi aku agak salah. Sorry, ini aku revisi dikit. Jadi buying stock tuh bukan meminjam saham, tapi buying stock tuh ngebeli saham, kita ngebeli saham biasa gitu, kayak kita beli saham. Buying stock ya, kita beli saham dengan berharap suatu saat harga sahamnya tuh bakal naik dan kita jual dengan dapat return. Tapi inti dari buying stock ini adalah kita beli saham dan kita otomatis jadi punya perusahaan itu. Kita punya perusahaan itu, kita punya kepemilikan atas perusahaan itu dan kita berhak buat dapat dividen. Cuma yang di sini agak rancu tuh, ya di sini cuma dimention bahwa salah satu cara beli saham itu bisa dengan buying on margin atau beli saham dengan uang pinjaman. Bukan minjem saham ya. Kalau minjem saham nanti yang short sale tadi. Jadi kalau buying stock tuh sebenarnya kita beli saham biasa gitu. Kita beli saham dan kita berharap suatu saat harganya bakal naik. Nah, kalau short sale, nah short sale itu tuh kita ngejual saham yang sebenarnya kita bukan pemilik saham itu dengan cara meminjam saham tadi. Jadi kita minjem saham tadi misalnya senilai $5.000. Terus kita jual di market senilai $5.000. Nah, ketika kita biasanya bakal nunggu nih harganya turun. Nah, pas harganya turun itu kita beli dengan harga rendah, terus kita balikin lagi ke broker. Jadi kalau short sale tuh ya mekanismenya sesuai nih. Kita pinjem, jual, beli di harga rendah, terus kembaliin ke broker. Otomatis kita dapat profit. Tapi sebagai catatan, kalau short sale itu kita minjem saham. Jadi kalau short sale tuh kita nih ya, who does not actually own the security. Jadi kalau short sale tuh kita nggak memiliki saham tersebut, tapi kita meminjam. Sedangkan kalau buying stock, yaitu kita ngebeli saham secara umum pakai uang kita gitu, atau bisa juga pakai uang pinjaman. Yang penting kita ngebeli saham dan kita jadi punya kepemilikan atas perusahaan itu. Kita bisa dapat dividen, bisa dapat capital gain dan sebagainya. Apakah menjawab? Jadi buying stock tuh kita beli saham, sedangkan kalau short sale tuh kita minjem saham dari broker. Apakah menjawab? Oke, sama-sama. Mungkin nanti nek kayak aku jelasinnya agak belibet gitu, bisa ditanyain lagi lewat chat, nggak apa-apa kalau misalnya kayak agak kurang jelas, karena kalau nanti aku jelasin pakai teks, semoga bisa lebih terstruktur ya penjelasannya. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini sekian dari aku, materinya itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain lewat chat. Insya Allah nanti lebih jelas kalau lewat chat aku jelasinnya lebih runtut. Dan untuk exercise-nya ini nanti ada 8 soal, ini bisa dicoba dan bisa teman-teman tanyain juga misal ada yang kurang paham. Kemudian misal tadi di pengerjaan soal ada yang kurang tepat, bisa teman-teman revisi juga. Makasih buat yang udah hadir, jangan lupa presensi. Selamat malam teman-teman semua.